Kita semua pernah dengar tentangnya. Sebuah ramalan tentang seorang penyelamat, seorang satria yang ditunggu, yang akan membawa zaman keemasan, Satrio Piningit. Tapi, apa jadinya jika semua yang kita kira tentang dia itu salah? Bagaimana jika Satrio Piningit itu bukanlah satu orang spesial yang lahir dengan bintang di kepalanya? Bukan sosok supernatural yang kita tunggu-tunggu kedatangannya sambil duduk pasif. Dan bagaimana jika sebenarnya ada sebuah manual atau kode rahasia yang ditinggalkan leluhur kita untuk membangkitkan sang satria itu? Sebuah kode yang tersembunyi di plain sight dalam sebuah filosofi yang kita sebut Hastabrata. Apa hubungannya 8 elemen alam dengan sosok penyelamat? Dan yang lebih penting lagi, apa hubungannya dengan kamu dan saya yang hidup di zaman now yang serba complicated ini? Nempel dulu guys, karena dalam 10 menit ke depan, kita bukan cuma bakal ngobrolin filosofi Jawa kuno, tapi kita akan membongkar sebuah puzzle yang mungkin, hanya mungkin ya, adalah kunci untuk memahami potensi terpendam dalam diri kita sendiri. Jadi apa sih Hastabrata itu? Singkatnya, ini adalah konsep dalam budaya Jawa yang menggambarkan 8 sikap atau sifat luhur yang diambil dari 8 elemen alam. Aslinya, ini adalah wejangan yang diberikan oleh Rama kepada Rama, Anoman dalam cerita Ramayana versi Jawa. Tapi di sini letak hooknya guys. Ini bukan cuma sekadar wejangan untuk wayang. Ini adalah framework kepemimpinan sejati, sebuah blueprint untuk menjadi manusia yang utuh dan berintegritas. Setiap elemen itu bukan dekorasi, mereka adalah simbol yang punya lapisan makna yang sangat dalam. Setiap elemen adalah sebuah pelajaran dari alam semesta. Nah, ini pertanyaannya yang bikin merinding. Kenapa harus 8? Dan kenapa elemen-elemen ini? Apa ada yang missing? Apa ada pola tertentu? Sebelum kita masuk ke masing-masing elemen, bayangkan ini, alam semesta sedang berbicara kepada kita lewat matahari yang memberi kehidupan, lewat bulan yang memberi penerangan di kegelapan, lewat angin yang tidak terlihat tapi bisa menerbangkan pohon besar. Alam adalah guru pertama dan terhebat yang pernah ada. Leluhur kita bukan orang bodoh. Mereka adalah observator ulung. Mereka membaca buku alam, lalu menuliskan intisarinya dalam bentuk kode-kode ini. Hastabrata adalah hasilnya, dan kode ini mungkin saja adalah kunci untuk membuka sesuatu yang jauh lebih besar. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu. Dan di setiap elemen, tanyakan pada diri sendiri, apakah sifat ini ada dalam diriku? 1. Surya, matahari. Sifat memberi kehidupan dan kejernihan. Matahari itu konsisten, terbit dan terbenam tepat waktu. Ia memberi cahaya dan energi tanpa pilih kasih. Ia menerangi segala sesuatu, tanpa peduli itu indah atau jelek. Analoginya, seorang pemimpin harus adil, transparan, dan menjadi sumber energi dan semangat bagi orang lain. Ia harus menerangi masalah, bukan lari darinya. Bayangkan jika Satrio Piningit punya kejernihan, pikiran seperti matahari yang menerangi segala kebobrokan. 2. Candra, bulan, sifat pemberi ketentraman. Bulan tidak secerah matahari, tapi cahayanya lembut, menenangkan, dan bisa menjadi pemandu di kegelapan malam. Ia mengontrol pasang surut air. Analoginya, ini tentang emosi. Seorang pemimpin harus punya ketenangan dan kelembutan yang mampu meredakan gejolak, bukan lemah tapi cool under pressure. Bayangkan seorang satria yang hadir bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang mampu meredam kekacauan. 3. Kartika, bintang. Sifat sebagai petunjuk arah.
Sejak dahulu, bintang adalah kompas para pelaut. Mereka konsisten di posisinya, menjadi penunjuk arah yang bisa diandalkan. Analoginya, seorang pemimpin harus punya prinsip dan kompas moral yang kuat. Ia tidak goyah oleh angin perubahan yang sesaat. Ia tahu North Star-nya kemana. Bayangkan jika Satrio Piningit itu adalah sosok yang tidak pernah kehilangan arah dan bisa menuntun orang lain yang tersesat. Bat, Maruta, angin. Sifat menjangkau dan merasakan. Angin ada di mana-mana. Ia bisa masuk ke celah-celah terkecil. Ia merasakan segala sesuatu. Tapi angin juga bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Analoginya, seorang pemimpin harus mampu menjangkau dan memahami rakyatnya sampai ke level paling bawah. Empati, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bayangkan seorang satria yang benar-benar memahami penderitaan rakyatnya karena ia merasakan angin yang mereka rasakan. 5 samudra, lautan, sifat luas dan berpengetahuan. Lautan itu luas dan dalam. Permukaannya mungkin bergelombang, tetapi dasarnya tenang. Ia menampung semua aliran sungai tanpa pernah penuh. Analoginya, seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas dan dalam. Pikiran yang terbuka bisa menampung banyak pendapat dan ilmu pengetahuan tanpa merasa paling benar. Bayangkan seorang satria yang bijaksana karena pengetahuannya seluas samudra. 6. Dahana, api. Sifat membakar dan memurnikan. Api punya 2 sisi, menghancurkan dan memurnikan. Api bisa membakar habis, tapi api juga bisa digunakan untuk menempa besi menjadi pedang yang kuat. Analoginya, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan tegas untuk membersihkan hal-hal yang buruk, memiliki semangat yang membara untuk perubahan. Bayangkan seorang satria yang punya keberanian untuk membakar sistem yang korup dan usang. 7. Buana, bumi. Sifat mengayomi dan sabar. Bumi ini tempat kita berpijak. Ia menanggung beban kita, memberi kita makanan tanpa pernah mengeluh. Ia sabar. Analoginya, seorang pemimpin harus mengayomi, memberi rasa aman dan rendah hati, tidak sombong. Ia harus membumi dan dekat dengan masalah nyata. Bayangkan, seorang satria yang benar-benar dekat dengan rakyatnya, mengayomi seperti bumi mengayomi kita semua. 8. Banawa, gunung. Sifat kokoh dan teguh pendirian. Gunung itu kokoh, tidak mudah goyah oleh angin atau badai. Ia menjulang tinggi, memberikan perspektif. Analoginya, seorang pemimpin harus teguh pendirian, tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan kelompok tertentu. Memiliki keteguhan hati dan stabilitas. Bayangkan seorang satria yang pendiriannya sekokoh gunung, tidak bisa dibeli atau digoyahkan. Sekarang, tarik napas, lihat lagi ke-8 sifat itu. Bukan sifat-sifat untuk dewa, bukan? Ini adalah sifat-sifat manusiawi yang bisa kita latih, kita asah. Lalu, di mana kaitannya dengan Satrio Piningit? Apa mungkin Satrio Piningit itu bukan satu orang, tapi sebuah state of mind? Sebuah potensi kepemimpinan sejati yang tersembunyi. Piningit dalam diri setiap orang yang berhasil mengintegrasikan ke-8 sifat Hastabrata ini. Apa mungkin ramalan itu adalah metafora bahwa zaman Edan akan berakhir, bukan karena datangnya seorang Mesaya, tapi karena bangkitnya ribuan, bahkan jutaan satria-satria kecil dari omong kita yang menjalankan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di kantor, di masyarakat. Itu akan sangat revolusioner, dan itu membuat ramalan yang sering kita anggap pasif tiba-tiba menjadi sangat-sangat aktif. Itu menaruh tanggung jawab itu di pundak kita. Bukan lagi menunggu, tapi menjadi.
Jadi guys, Hastabrata mungkin bukan sekadar cerita wayang. Ia adalah cermin, sebuah tantangan dari leluhur kita untuk melatih diri, untuk membentuk karakter, untuk akhirnya membangkitkan sang satria yang tertidur dalam diri kita masing-masing. Kita tidak perlu menunggu seorang penyelamat. Kita bisa mulai menyelamatkan lingkaran kita sendiri dengan prinsip-prinsip ini. Menjadi lebih adil seperti matahari, lebih tenang seperti bulan, lebih berprinsip seperti bintang. Itu semua adalah pilihan. Nah, jika kamu penasaran dengan filosofi-filosofi Nusantara lain yang penuh makna tersembunyi seperti ini, filosofi yang bukan sekedar teori, tapi benar-benar bisa applied di kehidupan modern kita, maka kamu sudah berada di channel yang tepat. Kita punya banyak pembahasan seru lainnya. Dari makna sangkan Paraning Dumadi sampai simbolisme dalam arsitektur candi. Nah, jadi bantu channel ini tumbuh dengan cara yang sangat mudah. Klik tombol like kalau kamu dapat insight baru hari ini. Subscribe jika kamu belum. Dan nyalakan bell notification agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Share juga di kolom komentar. Menurutmu, dari 8 sifat Hastabrata, mana yang paling sulit kamu terapkan dalam hidup sehari-hari? Aku bakal bacain semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.